Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Wo. Oke, kali ini Pak Wo akan membawakan tutorial bagaimana caranya menangani melanokrisum setelah pucuknya dipotong dan bawahnya kita akan menyincang. Oke, sahabat pecinta bunga sekalian yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe ke channel Pak Wo ini supaya bisa mengikuti updatean video-video terbaru dari Pak Wo. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya. Oke, sebelumnya kita lihat hari ini hari Senin. Ini hari Senin. Bisa perhatikan. Senin 6 Maret. Oke, tanggal 6 Maret. Kita akan proses dan nanti kembali kita review hasilnya di tanggal 27 Maret. Berarti di sini kita ada 1 minggu, 2 minggu, 1, 2, 3 minggu full. Itu hasilnya bagaimana? Nah, ini contoh. Ini 5 minggu. Kalau pakai cara normal, ini bisa jadi ini sekitar 2 bulan. Ini yang lain. Ini. Nah, juga ini. Ini proses cincang 2 bulan sudah menumbuhkan daun ini. Ada 2 daun, daun kecil bawah dan daun ini. Ini 2 bulan. Nah, kita akan melakukan tutorial. Nanti kita lihat per 3 minggu itu hasilnya bagaimana. Sebelumnya setelah kemarin kita melakukan potong pucuk, pada bagian bawah jangan langsung dicincang. Diamkan sekitar 1 minggu. Jangan lupa atasnya itu langsung ditutup. Ini tutup karet. Pakai plastik, ikat karet. Untuk menghambat supaya getah itu tidak keluar. Kenapa tujuan kita menunggu 1 minggu setelah potong pucuk? Pada pertumbuhan tanaman, nutrisi itu akan terserap lebih banyak lari ke pucuk karena untuk pertumbuhan. Nah, setelah pemotongan dan kita lakukan penutupan, maka di dalam tubuh dari tumbuhan ini, batang dari tumbuhan ini akan terakumulasi nutrisi dari pemasakan daun sehingga akan memicu nantinya tumbuh tunas-tunas di setiap mata tunasnya. Nah, di awal minggu kita sudah menempelkan ini. Ini adalah lidah buaya yang kita potong sedemikian rupa. Kemudian kita tempel di setiap mata tunasnya. Diikat pakai karet, intinya itu bisa menempel. Nah, fungsi dari lidah buaya ini untuk memicu lebih cepat tumbuhnya mata tunas. Ketika seminggu, maka dia akan mulai pecah mata tunas. Oke, langsung kita potong pada bagian bawahnya. Kita nanti akan praktekkan hasilnya yang 4 ruas, 2 ruas, dan 1 ruas. Itu hasilnya bagaimana, kita review nanti di minggu ketiga. Oke, dalam memotong, usahakan potongannya itu di tengah-tengah. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah.
Oke, ini kita potong lagi. Nah, setelah pemotongan, usahakan langsung ditutup pakai plastik. Ini untuk menghambat keluarnya getah. Ini bisa perhatikan, getah mulai merembes. Nah, ini harus segera ditutup pakai plastik dan diikat pakai karet secara kencang. Untuk yang semaian ini batang panjang, kita akan menyisakan 2 daun saja. Daun di ujung atas dan ujung bawah. Kalau di ujung bawah tidak ada daun, nanti yang paling bawah itu pertumbuhannya akan lamban. Yang lain kita potong untuk mengurangi penguapan, sehingga nanti batang yang terjadi kalau banyak daun akan dehidrasi. Langsung kita potong dan kita sisakan 2 daun. Sebagai daun pancing kita pakai 2 daun saja. Nah, tidak lupa yang bekas dari dahan-dahan itu juga kita tutup pakai plastik. Nanti sahabat sekalian bisa membedakan ketika mencincang batang apapun, ketika bekas potongan itu tidak ditutup, maka tumbuh tunasnya akan lambat. Karena nutrisi dari tanaman itu akan terbuang bersamaan dengan keluarnya getah tadi. Oke, ini semua harus ditutup. Lakukan penutupan secepat mungkin. Nah, yang lain nanti kita akan potong menjadi contohnya 1 ruas dan 2 ruas untuk perbedaan hasilnya. Oke, kita potong tengahnya. Langsung kita tutup juga. Dalam pemotongan, setiap ruasnya itu usahakan ada akar-akar yang terbawa.
Terus ini kita potong juga ini. Nanti sebagai contoh yang ini ada 1 ruas dan 1 ruas, berarti 2 ruas. Untuk perbedaan hasil nantinya lebih cepat yang mana? Nah, yang 2 ruas ataupun 4 ruas ataupun lebih itu nanti setelah mata tunas itu keluar baru dilakukan pemotongan per ruas, baru ditanam. Nah, contohnya yang kemarin ini adalah 3 ruas. Setelah tumbuh baru dipotong menjadi 1 ruas 1 ruas. Sistem ini Pak Wo pakai karena berdasarkan pengalaman dari Pak Wo yang kemarin-kemarin, cara inilah yang paling efektif. Oke, ini yang tadi ruas panjang kita tanam ke media. Ini pakai papan saja karena potnya nggak muat. Nah, oke, kita masukkan, kemudian masukkan media. Keunggulan dari ruas panjang ini, kita nanti akan mendapatkan bonus 1 ruas itu pertumbuhannya tunas itu sangat cepat, yaitu di ruas yang paling atas, paling ujung. Itu pertumbuhannya akan lebih cepat dari ruas yang lainnya. Setelah perruas itu keluar tunas semua, barulah kita lakukan pemotongan perruas. Hal ini akan lebih efisien dibandingkan dengan pemotongan langsung dari awal itu perruas. Itu berdasarkan pengalaman dari Pak Wo sebelumnya. Nanti sahabat sekalian bisa membandingkan setelah kita review di di hari Seninnya itu tanggal 27 Maret. Setelah penuh, kita siram medianya. Untuk jenis melano ini, ketika penyincangan di penyemaiannya tidak masalah kalau disiram. Beda dengan cincang pada jenis aglonema. Kalau aglonema terlalu basah itu akan busuk. Setelah itu kita tutup.
Oke, pakunya tidak usah masuk semuanya. Nanti ketika membongkar biar gampang. Oke, sudah. Dengan pakai papan ini kita nantinya bisa menyimpan di tempat yang sempit pun bisa kita berdirikan begini. Nah, begini sehingga tidak makan tempat. Nah, untuk yang ini potongan pendek-pendek kita akan menggunakan langsung di media potnya. Media pot seperti ini Pak Was selalu untuk tanaman yang memakai turus, kita memakai 2 palang di dalam potnya. Ini ada bawah 1, atas 1. Kita pakai ini nanti untuk nempel turus, sehingga nantinya hasil dari turus itu tidak akan mudah goyah ketika sudah ditumbuhi oleh tanaman seperti ini contohnya. Nah, ini akan posisinya permanen. Ini diangkat pun dia tidak copot, sehingga pertumbuhan dari tanaman tidak akan terganggu. Oke, kita lanjut penanamannya. Nah, ini yang 2 ruas 2 mata tunas kita tanam. Lanjut yang 1 ruas. Yang arah mata tunas usahakan ini yang dekat dengan posisi turus. Ketika nanti tumbuh itu akan dekat. Batang dari pelepah kita dekatkan ke ini kayu yang naik, nanti disolasi biar tidak goyah. Nah, posisi biar stabil kita lakban ke ini, ke batang kayunya. Oke, ini yang 1 ruas juga. Untuk media tanamnya usahakan, dan itu adalah wajib, memakai media yang sudah jadi. Jangan menggunakan media campuran dari jenis-jenis daun-daunan. Ini saya makainya daun pinus campur sekam, juga ada sedikit kokopit, namun semuanya sudah jadi.
Kalau belum jadi itu nanti akan tercipta fermentasi yang mengeluarkan amonia dan tanaman justru akan mati. Oke, sudah selesai semuanya. Ikuti terus channel Pak Woni untuk melihat nanti hasilnya, reviewnya di tanggal 27 Maret. Oke, sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali di konten berikutnya. Semoga cara ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Selamat mencoba, semoga sukses dan berhasil. Sampai jumpa.